Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher Lambusunggu dengan NIM 2204326064113. Di sini aku mau jelasin tentang analisis kurva kepuasan sama. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini aku mau jelasin dulu. Apa sih kurva kepuasan sama itu? Kurva kepuasan sama itu adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Oke, di sini aku mau jelasin, maksudnya itu kita membeli barang, maksudnya membeli barang dengan dua jenis barang yang berbeda, dengan tingkat kepuasan yang sama. Begitu. Lanjut. Nah, di sini kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama ya. Di sini yang pertama ada Bapak ekonom dari Inggris Sir John R. Hicks telah mengembangkan suatu pendekatan baru untuk mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan oleh seorang konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas. Dan yang kedua, untuk menggambarkan kurva kepuasan sama perlu dimisalkan bahwa seorang konsumen hanya akan membeli dan mengonsumsi dua macam barang. Dan yang terakhir, indifference, yaitu sikap tak acuh dalam membuat pilihan. Sehingga dalam bahasa Inggris, analisis ini dinamakan indifference curve analysis. Nah, di sini ada tabel ya, tabel gabungan makanan dan pakaian yang memberikan kepuasan sama. Di sini maksudnya di tabel ini ada 7 ya. Ada gabungan barang, makanan, dan pakaian. Di sini maksud yang A, di A itu ada 10 makanan dan 2 pakaian. Jadi di sini maksudnya kita memiliki kepuasan yang sama. Jadi misal kita di B dengan makanan 7 dan pakaian 3, itu sama-sama membuat kita puas, kepuasan yang sama. Kenapa bisa gini? Karena ini udah dihitung ya dari awal. Maksudnya dari makanan kita yang kita miliki 10 dan pakaian kita 2, itu sama halnya dengan B, C, D, E, F yang menjadi makanan 7 dan pakaian 3. Pengorbanan. Jadi ketika kita memiliki makanan 7 dan pakaian 3, itu sama saja halnya dengan makanan 5 dan pakaian 4. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sini ada tabel kurva. Di sini aku mau jelasin dulu maksud dari gambar ini. Yang pertama itu ada di bagian titik-titik merah ini di pakaian 10 dan makanan di 10. Jadi kita memiliki kepuasan sama itu di pakaian 10 dan makanan 10. Begitu juga di titik kedua ini ada di ke-7 dan makanan di ke-7. Dan seterusnya di 5 dan di 5. Lanjut, tingkat penggantian marginal. Tingkat penggantian marginal adalah penggantian yang menggambarkan besarnya pengorbanan atas konsumsi suatu barang untuk menaikkan konsumsi atau barang lainnya, dan pada waktu yang sama tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen. Nah, kalau misalnya kurang jelas, di sini aku mau jelasin lagi ya tentang tingkat penggantian marginal. Saya slide kembali di sini. Jadi kita memiliki makanan 10 dan pakaian 2. Tetapi kita ingin memiliki pakaian yang sedikit lebih banyak. Jadi kita mengorbankan makanan kita menjadi 7, berkurang 3 ya. Dan pakaian menjadi 3. Begitu sebaliknya. Jika kita ingin memiliki pakaian lebih banyak, kita harus mengorbankan makanan kita. Makanan kita menjadi 5 dan pakaian kita menjadi 4. Begitu terus sebaliknya, kita sampai ke bawah. Ada pengorbanan yang harus kita relakan untuk menambah sesuatu entitas tersebut untuk mencapai kepuasan kita yang kepuasan sama. Oke, lanjut. Di sini ada tabel tingkat penggantian marginal. Nah, di sini ya. Ini maksudnya apa sih 3/1, 2/1, 1/1? Di sini mau jelasin dulu. Yang pertama tuh ada makanan dan pakaian ya. Di sini di gabungan barang A, makanan 10 dan pakaian 2. Nah, ini menjadi 3/1. Maksud 3/1 ini apa sih? 3/1 ini turun dari A ke B ya. Dari yang awal mulanya makanan 10 menjadi 7. Di sini kita masukin ke 3. Dan pakaian 2 menjadi 3. Bertambah 1. 3/1. Begitu seterusnya. Di sini 7 dari gabungan barang B, makanan 7 dan pakaian 3 menjadi 5 ke C ya.
terus pakaiin yang awalnya mulai 3 menjadi 4. Jadi di sini tulis 2 per 1. 2 per 1 dari awal mulanya makanan 7 menjadi 5, berkurang 2, dan pakaian yang awal 3 menjadi 4, bertambah 1. Nah, di sini maksudnya 3 per 0 itu apa sih? 2 per 0, 1 per 0, 0,6, 0,27. Nah, ini udah aku tulis ya. Akibat dari tingkat penggantian marginal yang semakin kecil, maka kurva kepuasan sama semakin lama semakin kurang kecondongannya, atau bentuk kurva kepuasan sama adalah cekung titik ke titik 0. Jadi jika kurva kepuasannya sama adalah cekung ke titik 0, maka semakin lama semakin kurang kecondongnya. Maksudnya semakin kecil marginal itu sendiri. Begitu. Nah, di sini ada peta kurva kepuasan sama. Ada kurva U1, U2, U3, dan U4. U1 ini berawal dari paling bawah, U2 dari kedua, U3 ketiga, U4 dan keempat, dari keempat. Nah, ini adalah sekumpulan kurva kepuasan sama dari seorang konsumen yang mengkonsumsi makanan dan pakaian. Tingkat kepuasan yang digambarkan kurva U4, U4 ini paling atas ya, lebih besar daripada kurva yang lain. Lebih besar dari kurva U3, U2, U1, begitu. Kemudian kurva U3. Tingkat kepuasannya lebih besar dari kurva U1 dan kurva U2. Sedangkan kurva U2, tingkat kepuasannya lebih besar dari kurva U1. Sehingga diperoleh setiap kurva kepuasannya sama lebih besar. Jadi maksudnya nih, barang-barang yang kita miliki itu lebih banyak dari barang lainnya, tetapi kepuasan kita tuh tetap sama, cuman beda barang, tetapi kepuasannya sama. Nah nih, contoh lain dari makanan dan pakaian tadi ya. Di sini yang saya jelasin di tabel ini bukan tentang kepuasan sama, tetapi materi yang pernah saya pelajari waktu ketika saya SMA. Di sini ada minum per gelas dan kepuasan. Maksudnya di sini ketika kita setelah olahraga atau makan, kan kita pasti minum tuh. Nah, ketika kita minum 1 gelas, kepuasan kita tuh bertambah 50%. Dan minum gelas kedua, mulai masuk ke 100%. Kepuasan kita udah mencapai puncak nih. Terus tapi ketika kita minum gelas ketiga, mulai menurun menjadi 30%. Karena kita udah tidak menerima lagi dari perut kita, udah tidak puas lagi. Dan yang minum gelas keempat ini menjadi 10%, udah tidak puas lagi apa yang kita konsumsi. Nah, kesimpulannya, kurva kepuasan yang sama yaitu suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Maksudnya itu, di sini tuh kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengkonsumsi barang-barang tersebut. Nah, bisa dimengerti ya, maksudnya di sini tuh aku mau jelasin lagi, kalau misalnya kurang paham, apa yang kita miliki dari kita beli dari dua barang jenis yang berbeda, itu tingkat kepuasannya sama. Maksudnya di barang X, kita memiliki 10 barang X. Kemudian kita memiliki 2 barang Y. Nah, itu sama saja puasnya dengan halnya 8 barang X dan 3 barang Y. Begitu. Jadi, jika kita memiliki barang yang berbeda, maksudnya barang yang berbeda dengan jumlah yang berbeda, tetapi kepuasannya itu sama. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian, terima kasih.